semuanya, welcome to our mini podcast from Kapita Selecta Class bersama aku, Mutiara. Dan aku Yemima. Hari ini kita bakal bahas tentang hal yang deep banget, yang terdengar simple, tapi wow, ini kita banget. Dari bukunya Ronald Cornell et al. Di bab 5 di buku Socialization 3E. Bahkan ya mas, sebelum aku baca bab ini tuh aku cuman mikir kalau sosialisasi itu ya hanya interaksi aja. Bener banget. But after aku baca buku ini lebih dalam lagi, ternyata sosialisasi itu sekompleks itu. Bener banget. Di buku ini kita bakal bahas gimana socialization itu, tapi kita juga bakal bahas gimana contohnya sehari-hari dan kita makin relate dengan sosialisasi. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it out. Oke, mungkin kita mulai ke pertanyaan paling basic dulu ya, Ma. Oke, kalau menurut kamu nih, Ma, apa sih sosialisasi itu? Kalau menurut aku, sosialisasi itu proses gimana kita belajar jadi manusia normal, dimana kita belajar bertindak, yang mana yang benar yang salah, dan itulah proses kita jadi manusia. Betul banget, jadi kayak waktu kita kecil tuh ya, kita diajarin kalau lewat sama orang itu harus permisi gitu. Kayak istilahnya kalau bahasa Melayu itu tabe. Nah itu tuh salah satu contoh kecil dari sosialisasi. Iya, bener banget. Bahkan hal kecil kayak gitu tuh adalah hasil dari kita belajar proses sosial. Oke, ini aku suka banget. Jadi tuh teorinya tuh kalau dijelasin secara teoritis itu ribet banget mah. Tapi kalau kita jelasin pakai contoh-contoh yang relatable banget sama kehidupan sehari-hari, itu tuh masuk banget. Setuju banget. Dia ini kayak teorinya Cole nggak sih, yang tentang looking glass self, dimana kita itu sebagai manusia membayangkan diri kita itu terbentuk gimana orang memandang kita. Iya mah, kadang tuh kalau misalnya nih aku lagi ngejokes nih sama temenku, terus kayak dia tuh diem gitu, langsung overthinking, aku garing ya, atau kayak aku freak banget ya gitu. Padahal bisa jadi aja dia lagi bengong atau lagi nggak fokus. Nah, tapi otak kita langsung otomatis nanggap itu sebagai bagian dari memaknai diri kita. Kalau kata Matt, dia tuh ngejelasinnya lucu banget. Jadi tuh dia ngejelasin perkembangan itu lewat tahap-tahap perkembangan, kayak anak-anak lagi bermain peran gitu. Benar banget, anak-anak itu belajar memaknai itu kayak pura-pura main peran kayak dokter-dokteran, padahal sebenarnya mereka tuh belajar struktur sosial. Kita masuk ke aturan sosial umum atau generalized order. Contohnya nih kayak misalnya kita ke kondangan. Nah, di situ kan kita nih udah kayak tahu nih aturannya bahwa harus pakai pakaian rapi. Gak mungkin dong kita pakai piyama. Iya benar banget boy. Memang nggak ada tertulis kalau kita ke kondangan itu mesti pakai baju rapi. Tapi masa iya kita pakai piyama ke kondangan? Itulah contoh dari generalized order. Nah, ngomongin diri nih, kita juga harus ngomongin moral juga tau mah. Karena kan dua hal tersebut tuh berjalan berbarengan teman-teman. Bener banget. Colburn bilang kalau logikanya anak kecil itu sebenarnya simple banget. Yang penting nggak dimarahin. Betul. Kita tuh kayak makin gede makin belajar tahu ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadinya tahu nilai-nilai tentang kemanusiaan itu. Tapi Gilligan tuh ngingetin kita juga mah bahwa kalau kita mikirin moralitas itu antara cewek dan cowok itu beda banget, apalagi di Indonesia yang kuat banget gendernya. Kayak contohnya nih kalau cewek tuh lebih ke empati gitu, kalau cowok tuh lebih kepada logika. Ini menunjukkan bahwa moral pun terbentuk berdasarkan pengalaman sosial kita. Oke, kita next ya. Kalau menurut kamu nih mah, kenapa sosialisasi itu penting? Karena tanpa sosialisasi kita itu hanya kayak makhluk biologis biasa. Justru yang bikin kita jadi makhluk sosial adalah pengalaman dan juga nilai yang kita temui selama perjalanan hidup kita. Betul banget. Kayak gini deh contohnya, kalau misalnya di Indo nih, kita makan mie, kita seruput, itu tuh fine banget ya kan. Apalagi biasa di iklan-iklan itu ya pakai seruput juga. Tapi mah kalau di beberapa negara itu tuh kayak dianggap nggak sopan. Bener banget. Jadinya itu normal itu tuh bukan bawaan dari lahir, tapi berdasarkan pengalaman dia hidup. Betul. Bahkan ya ada sebuah kasus di mana anak kembar identik yang dilahirkan sama tapi dibesarkan di lingkungan yang berbeda itu mempunyai pola perilaku yang berbeda juga karena dibesarkan di lingkungan yang nggak sama. Nah, ini yang pertanyaan paling pentingnya, siapa sih yang mengajari kita semua tentang hal itu? Banyak banget sih mestinya mah.
Jadi gitu kita bisa mulai dari yang paling dekat dulu, yaitu keluarga. Keluarga. Aku yakin nih mah kalau di Indonesia nilai-nilai gender di keluarga itu masih kuat banget. Gini misalnya kayak cewek itu harus di dapur bantu mamanya, atau cowok tuh harusnya ngangkat galon. Kayak masih ada batasan-batasan tertentu. Padahal kemampuan ngangkat galon dan masak di dapur itu bisa dipelajari sama siapapun kan. Iya, jadi itu justru karena itu udah disosialisasikan dan diintegralisasikan dari kecil, sehingga kita itu menganggap itu adalah sebuah kodrat. Teman sebaya, jadi mood di masa remaja, teman sebaya itu jadi agen yang paling berpengaruh dalam sosialisasi. Contohnya, Iya banget mah, kadang tuh bahkan ya dari cara gaya foto, outfit, atau dari minuman yang dipesan aja, itu tuh ngaruh dari temen. Kadang tuh kalau teman aku pesan red velvet, aku tuh kayak oke. benar banget, itu contoh gimana kita mencoba menyesuaikan diri dengan standar kelompok. Oke, terus ada sekolah. Jadi di sini ini diajarin bukan hanya pelajaran resmi yang ada di kurikulum, tapi ada juga hidden kurikulum. Kayak upacara bendera yang kita adakan waktu sekolah dulu di hari Senin, itu mengajarkan kita gimana membangun rasa nasionalisme dan disiplin dari rutinitas. Oke, sekarang ada media. Kita ambil contoh yang paling dekat banget deh sama kita, yaitu TikTok. TikTok ini adalah mesin sosialisasi tercepat bagi aku ya. Kayak misalnya ada kejadian apa gitu, bencana, 5 detik dari kejadian itu seluruh dunia udah bisa tahu mah. Saking cepatnya perputaran sosialisasi di TikTok tersebut. Lewat TikTok itu bahasa gaul tiap minggu ada muncul yang baru, kayak sayang, makan sayang. Habis itu ada kayak mihu mihu, mahi mahi, ada kamu ridho nggak? Dan jadinya semua orang gunakan istilah itu di setiap hari. Oke, selanjutnya itu ada pemerintah sebagai agen sosialisasi. Jadi kayak ada aturan umum formal, aturan-aturan di sekolah, itu tuh termasuk sebagai agen sosialisasi formal. Kita kan sering mikir sosialisasi itu hanya untuk anak-anak, padahal sosialisasi itu terus berlanjut. Contohnya ya, misal kita nih masuk kuliah, kita tuh belajar mah, kita bersosialisasi cara ngechat WA dosen, cara email dosen, cara berorganisasi. Nah itu tuh kita terus belajar dari semester 1 sampai seterusnya kita lulus. Iya, benar banget. Itu disebut dengan anticipatory socialization, di mana kita mempersiapkan diri untuk peran-peran baru. Kalau resosialisasi itu malah kayak militer mah. Jadi identitas lama kita dilepas dan identitas barunya itu dibentuk ulang secara total. Kesimpulannya, sosialisasi itu adalah proses gimana membentuk diri kita dari kecil sampai tua. Yang keren banget, kita bisa melihat semua teori-teori itu hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Makasih udah dengerin obrolan santai kita. Dan sampai jumpa di episode kami berikutnya. Bye!